Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dalam channel Mas Nandur. Kali ini Mas Nandur akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya perawatan tanaman seledri yang sudah kita tanam dahulu. Nah, sekarang tanaman seledri Mas Nandur yang sudah kemarin kita ulas, kita tanam tuh udah segitu tuh di belakang Mas Nandur tuh. Nah, tuh ya. Coba kita dekatkan tuh. Ya. Nah. Oke, tidak perlu panjang, lebar, luas dan dalam, segera aja kita mulai. Bagaimana sih caranya perawatan tanaman seledri tersebut? Oke, sekarang yuk kita mulai yuk. Nah, ini ya, ini tanaman seledri yang waktu itu Mas Nandur tanam, yang sudah dibuatkan konten terlebih dahulu ya, udah segini ya. Tuh. Oke, sekarang untuk perawatan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman tersebut. Nah, contohnya ini. Nih. Ya nih. Nah, ini contoh gulma. Contoh gulma yang ini mengganggu pertumbuhan seledri. Jadi baik yang ada di dalam polybag maupun di luar polybag harus kita ambil. Kalau yang di dalam polybag jelas ya, itu akan berebut nutrisi dengan seledri. Kalau yang di luar itu akan menjadi sarang kuman atau sarang hama lebih tepatnya ya. Itu jadi harus kita buang. Oke. Selanjutnya ya, kita akan ambil seledri sini ya. Kita akan ambil seledrinya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini sudah banyak batang-batang yang menjuntai nih, seperti ini contohnya nih. Nah, ini menjuntai. Ini untuk perawatan yang ada di pohon ini kita akan membuang tangkai-tangkai yang seperti ini, sudah tua, ini sudah menguning. Ini kita buang dengan cara menekan pangkal pohonnya sehingga ini terlepas ya, ini terlepas dari pangkalnya sampai pangkalnya. Nah, seperti ini ya, pangkalnya ini ya. Nah, ini ada lagi yang menjuntai, itu kita lepasi semua aja. Ini sebenarnya bisa sekaligus kita memanen. Nah, kalau yang udah besar itu kita ambil. Nah, ini ya, kita ambil mulai dari pangkalnya, jangan disisakan meskipun pendek, misalkan segini disisakan di batangnya segini, itu jangan ya, karena nanti akan mengundang jamur. Nah, ini yang masih menjuntai ini kita ambil semua ya. Nih, kita ambil. Ini kan sebenarnya kalau yang seperti ini masih bisa dipakai untuk masak ya, masih bisa kita manfaatkan untuk memasak. Ini masih bagus. Baik, selanjutnya adalah setelah kita ambil ininya daun-daun yang menjuntai, kita ambil gulma-gulmanya. Langkah berikutnya adalah kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman ini, jadi untuk harian atau biasanya 2 hari sekali, itu sudah agak kering ya, permukaan tanah yang ada di polybag ini sudah agak mengering. Contohnya ini yang belum disiram. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, permukaan tanah ini sudah mengering seperti ini. Ini baru kita siram. Jadi seledri ini
tidak terlalu suka dengan banyak air, jadi harus kita sesuaikan. Kalau pengalaman Mas Nandur yang di sini ya, di wilayah Kulon Progo ini, itu permukaan tanah ini biasanya mengering ketika kita menyiram 2 hari yang lalu. Sekarang pasti mengering, jadi saatnya kita menyiram. Dan perlu diketahui untuk pekanan atau 1 pekan sekali ini kita siram menggunakan campuran pupuk organik cair yang kita larutkan dengan perbandingan 1:10 agar tanaman seledri kita lebih berkualitas. Oke, setelah penyiraman, langkah berikutnya itu pemupukan. Pemupukan ini ada 1 murni dengan pupuk organik, kemudian yang kedua itu menggunakan pupuk kimia, sedangkan yang ketiga adalah kombinasi antara organik dan kimia. Untuk ketiga-tiganya itu ada plus minusnya masing-masing ya. Jadi untuk organik murni itu jelas jauh lebih sehat kalau kita konsumsi, namun pertumbuhannya lebih lambat daripada penggunaan pupuk kimia atau campuran. Kemudian yang kedua itu menggunakan pupuk kimia, itu jauh lebih sederhana, lebih simpel. Di sini yang kita rekomendasikan yaitu dengan pupuk ZA. Pupuk ZA ini selain harganya lebih ekonomis, itu kemampuan untuk menghijaukan daunnya juga bagus, termasuk bagus. Berbeda dengan urea ya. Kalau urea itu memang bagus, cuman lebih keras. Urea itu lebih keras, dan nanti kalau tidak habis terserap tanaman itu akan menjadikan tanah di sekitar pupuk itu menjadi keras. Kemudian dosisnya ya, untuk pupuk kimia itu kalau Mas Nandur itu pakai ZA ya. ZA itu dosisnya sebentar ya. Nah, ini dia, ini pemakaian pupuk kimia. Mas Nandur biasa menggunakan ZA ini ya, penambahan ZA ya, seperti gula pasir, dan menggunakan takarannya menggunakan sendok agar-agar. Ini tidak dipakai sebanyak ini ya, ini cuma seujung sendok, dan itu masih dipakai untuk 2 tanaman. Jadi kalau kita kita ambil untuk 1 tanaman itu kira-kira segini. Nah segini, ini ya. Nah seperempat sendok agar-agar ini pas untuk 1 polybag ya. Ini tidak tidak apa istilahnya kalau di Jawa, tidak munjung ya, tidak 1 sendok munjung terus di seperempatnya itu enggak, tapi 1 sendok peres ya. Ini jadi ini peres permukaan ini tidak ada kelebihannya. Kalau kita lihat tidak ada kelebihan muatan istilahnya, naik nggak ada naiknya kan, tapi rata di permukaan sendok. Dan bukan ini nggak kepakai nih yang dibaliknya ini kebetulan nempel sendiri ya, ini kita ambil ya, ini tidak kita pakai untuk ini, tidak masuk dalam takaran tuh. Nah, jadi segini ya. Oke, yuk kita aplikasikan langsung. Jadi Mas Nandur itu menggunakan sistem campuran ya, kombinasi antara pupuk kimia dan organik. Nah, di sini untuk pupuk organiknya Mas Nandur pakai pabrikan sendiri ya, itu pupuk organik dari Kohe Kambing. Nah, ini pupuk organik dari Kohe Kambingnya ini ya. Nah, ini sudah berbentuk seperti tanah, jadi sudah tidak bau, sudah tidak butiran-butiran kayak kacang, itu udah enggak ya, udah beda, udah empuk. Kalau pupuk organik sendiri ini sebenarnya kan pemakaiannya tuh kalau di seledri itu karena dulu di medianya udah banyak, jadi susulannya ini cukup 1 bulan sekali kita kasih susulan ya, kira-kira seginilah ukurannya. Nah, ini 1 bulan sekali. Kemudian untuk
ZA-nya tadi atau pupuk apa itu, pupuk kimianya itu biasanya Mas Nandur kita mengaplikasikan setiap 3 pekan. Ya, demikian ya sobat organik, sobat pencinta tanaman dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke yang tentunya berjajar pulau-pulau ini. Sedikit ulasan tentang perawatan tanaman seledri versi Mas Nandur. Nah, mungkin di daerah-daerah sobat semua berbeda iklim, mungkin berbeda cara ya. Nah, perlu kita review kembali untuk perawatan seledri sendiri itu. Yang pertama, kita harus mencabut gulma-gulma yang ada dalam polybag ataupun di luar polybag, dalam tanda kutip kalau kita menggunakan polybag. Kalau kita langsung di tanah, berarti setiap gulma-gulma yang ada di sekitar pohon seledri tersebut harus kita cabut. Kemudian yang kedua, kita mengambil pelepah batang seledri yang sudah menyuntai ke bawah atau sudah menyentuh tanah, itu perlu kita ambil. Karena apa? Karena itu kalau tidak kita ambil nanti bisa menghambat pertumbuhan seledri tersebut. Dan plus sekaligus kita bisa manfaatkan seledri tersebut untuk memasak, atau kalau dalam jumlah banyak kita bisa menjual ke pasar. Yang berikutnya yaitu kita lakukan penyiraman ya. Kita lakukan penyiraman setiap 2 hari sekali. Kemudian tidak lupa juga setiap sepekan sekali air siraman itu kita tambah dengan pupuk organik cair dengan perbandingan antara pupuk organik dengan air yaitu 1:10. Kemudian yang berikutnya yaitu pemupukan. Nah, pemupukan tadi Mas Nandur jelaskan ada tiga metode, yaitu pupuk organik murni, yang kedua pupuk kimia, yang di sini Mas Nandur pakai ZA, yang ketiga yaitu menggunakan sistem campuran atau kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Yang mana pupuk organik ini dalam metode campuran, pupuk organik kita terapkan 1 bulan sekali, kemudian pupuk kimianya kita terapkan setiap 3 pekan sekali. Demikian yang dapat Mas Nandur sampaikan. Apabila ada manfaatnya silahkan dukung channel Mas Nandur dengan cara tekan tombol like dan komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng. Jangan lupa, hakikat hidup adalah bukan seberapa banyak kita menerima, tapi seberapa banyak kita memberi. Mas Nandur akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.